Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat fatayat dan jemaah yang dirahmati Allah, saat ini kita sedang berada di bulan yang sangat dinanti oleh semua umat Islam, bulan Ramadan yang kehadirannya selalu dirindukan. Bahkan jauh sebelum ia benar-benar datang, banyak orang, banyak jamaah umat manusia, doa-doa dipanjatkan agar kita bisa dipertemukan dengannya dan bisa menjalani hari-hari dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita tidak lagi menunggunya, tetapi sedang berada di dalamnya. Oleh karena itu, inilah kesempatan emas yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Karena Ramadan merupakan bulan yang disediakan untuk saling berlomba-lomba dalam meningkatkan ketakwaan. Di dalamnya semua amal ibadah dan kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Firman ini tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tujuan final dari ibadah puasa kita adalah meraih gelar muttaqin, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun seringkali makna takwa ini kita sempitkan hanya sebagai rasa takut kepada Allah yang membuat kita lebih rajin beribadah ritual saja. Padahal takwa adalah sebuah konsep yang luas dan dinamis. Salah satu bukti kuat puasa tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan ritual ibadah semata adalah peringatan Rasulullah SAW tentang seseorang yang masih terus berkata dusta, mengucapkan perkataan-perkataan yang bohong, serta melakukan perbuatan yang menyakitkan sesama. Maka puasanya tidak menyakiti sesama, dan puasanya tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tetap mengamalkannya, dan perbuatan bodoh yang menyakiti, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya atau tetap berpuasa. Oleh karena itu, puasa yang kita jalani pada bulan Ramadan tidak hanya tentang meningkatkan ibadah ritual semata, tetapi juga tentang meningkatkan kesalehan sosial. Kita tidak hanya dituntut untuk rajin sholat, membaca Al-Quran dan berzikir, tetapi juga dituntut untuk lebih peduli terhadap sesama, membantu orang yang kesusahan, menyantuni anak yatim, menjenguk orang sakit, dan berbuat baik kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, antar sesama manusia. Dan oleh sebab itu, marilah kita jadikan puasa ini sebagai puasa yang tidak hanya kita laksanakan dengan melaksanakan ibadah-ibadah ritual saja, tetapi juga sebagai ladang untuk meningkatkan kesalehan individual dan juga meningkatkan kesalehan secara umum sebagai momentum untuk berusaha sekuat mungkin meningkatkan kesalehan sosial. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan kesalehan sosial di bulan Ramadan? Caranya bisa kita mulai dari yang paling dekat dengan kita, yaitu menjaga lisan agar tidak terbiasa menyakiti sesama, menahan diri dari ghibah, adu domba, dan ucapan yang menyakitkan. Sebab seringkali
Dosa sosial justru lahir dari kata-kata yang dianggap sepele, tapi berdampak kepada yang lain. Selain itu, mari kita jadikan puasa sebagai madrasah kehidupan yang menumbuhkan kepekaan sosial. Rasa lapar yang dirasakan hendaknya menyadarkan kita betapa beratnya perjuangan saudara-saudara yang hidup dalam kekurangan setiap harinya. Dari kesadaran itu lahir kepedulian yang nyata, misalnya dengan berbagi takjil atau membantu mereka yang membutuhkan. Dan memang demikianlah salah satu sebab disyariatkannya puasa yang perlu kita pahami dan kita sadari. Demikian kultum Ramadan tentang puasa dan kesalehan sosial. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat membuat kita tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan sosial dan nasihat di lisan saja, tetapi benar-benar meresap ke dalam hati dan terwujud dalam perilaku keseharian kita. Wallahu muwaffiq bil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.